Ini sudah ada 11 orang yang baru masuk ya. Oke, saya share screen dulu ya terkait dengan materi ini. Nanti mungkin teman-teman di akhir pertemuan ini ya mungkin ada sesi seperti apa namanya praktek ya. Jadi bagaimana menggunakan teknologi AR ya. AR itu adalah augmented reality gitu ya. Nah, mungkin saya akan share ini tapi bukan share dalam bentuk PPT, tapi kita akan share dalam bentuk video ya. Sambil saya nanti akan jelaskan. Oke, ini saya uh, baik. Ini sebentar saya alihkan dulu, sebentar, sebentar. Oke, jadi materi untuk yang saat ini adalah mengenai digital marketing dengan berbasis augmented reality. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ya mengenai augmented reality. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan virtual reality yang menggunakan kacamata. Tapi kalau untuk augmented reality ini kodenya adalah menggunakan QR code. Ya, jadi nanti device kalian, apakah itu tablet atau berupa handphone, gitu ya, itu men-scan kode atau QR code yang sudah diberikan nanti. Nah, setelah itu ini nanti akan masuk ke satu aplikasi atau menggunakan Google Chrome juga bisa. Ya, nanti kalian akan merasakan atau melihat langsung bagaimana nanti untuk materi ini bisa dijalankan gitu ya. Dan juga nanti ada contoh bagaimana AR ini akan membuat kalian menjadi seperti gitu ya, seperti memiliki sesuatu seperti ada bangunan di dalam ruangan gitu ya, atau ada orang lain dalam ruangan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, in uh, digital marketing plan augmented reality ya. Jadi apa itu marketing plan ya? Jadi marketing plan itu adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Marketing plan berisikan dokumen yang diteliti secara menyeluruh yang menggambarkan upaya pemasaran perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, apa sih keuntungan-keuntungan dari marketing plan? Ya, nah, pertama adalah memudahkan dalam menyusun materi, kemudian pedoman dalam evaluasi kinerja, kemudian mempersiapkan bisnis agar lebih siap dengan perubahan. Ya, ini adalah beberapa hal yang memang nanti kalian perlu perhatikan. Kemudian bagaimana mengembangkan strategic marketing plan. Ya, oke. Ini kita akan bahas mungkin secara singkat. Ya, jadi who are you? Jadi uh, setiap usaha itu pasti memiliki brand atau merek. Ya, nah brand atau merek ini sangat berkaitan dengan
kondisi dari perusahaan itu sendiri, seperti stafnya gitu ya, kemudian pelanggan ya, jadi saling terkait ya. Jadi karyawan atau staf itu harus bisa merasakan brand yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut ya. Kemudian what do you want to achieve ya. Jadi secara keseluruhan tujuannya adalah untuk meningkatkan dari kinerja staf atau karyawan itu sendiri ya. Dengan otomatis juga perusahaan juga akan menjadi naik gitu ya. Nah, kemudian who are they ya? Identifikasi target marketnya ya. Jadi target market nanti kita akan pelajari target market, cara mengidentifikasinya ya. Kemudian how will we connect with them ya. Jadi kembangkan semua saluran atau semua channel dalam hal berkomunikasi yang terkait dengan segmen market ya. Nah, ini eh, nanti untuk di digital marketing ya kita akan terkait dengan eh, pemasaran secara digitalnya melalui medsos, website gitu ya seperti itu. Kemudian eh, menggunakan email marketing ya. Kemudian how do they want to be communicated with gitu ya. Nah, di setiap uh, channel atau saluran ya itu pasti memiliki yang namanya kaitan dengan konten ya. Contoh seperti konten di TikTok dengan konten di Instagram itu agak sedikit berbeda walaupun itu bisa saling mengisi. Kemudian konten di website ya dengan konten di email marketing itu agak sedikit berbeda ya walaupun itu bisa saling mengisi ya. Dan kemudian how are we doing ya. Nah, ini dengan para staff metode ini bisa disaling pelajari, bisa saling ditindaklanjuti ya. Tujuannya untuk staff itu sendiri untuk meningkatkan kinerja juga meningkatkan kinerja dari usahanya gitu ya. Kemudian yang kita pelajari adalah selain dari 6 hal ini, bagaimana marketing plan itu mengalir dengan lebih baik ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah SWOT ya. Yang ketiga adalah targetnya, yang keempat adalah intersection, yang kelima adalah USP. USP itu adalah unique sales uh, proporsional ya. Jadi nilai unik dari satu usaha itu ada satu produk ya. Nah, itu harus dimiliki ya. Jadi kalian misalkan punya usaha dimsum gitu ya. Usaha dimsum itu jangan sampai uh, sama dengan yang lain gitu ya. Harus punya keunikan. Ya, misalkan dimsumnya ditambahin keju gitu ya atau dimsumnya rasa sausnya seperti apa gitu ya. Nah, itu harus punya seperti itu ya. Jadi keenam hal ini itu harus dijadikan patokan utama ketika seseorang menjalankan kinerja marketingnya. Nah, yang berikut adalah key business plan dan marketing plan elements. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail di sini. Ya, bagaimana itu business plan. Ya, kemudian dari business plan itu kan dengan strategi marketing. Ya, kemudian kita akan mengetahui gitu ya, uh, apa sih marketing plan yang paling sederhana ya. Ini terkait dengan nanti namanya bauran pemasaran atau 4P gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas 4P tersebut, kemudian tahap-tahap untuk meng-create marketing plan ya. Yang pertama adalah tentukan visi dan misi bisnis. Ya, itu pasti ya. Nanti kalian harus punya visi dan misi dalam menjalankan bisnis. Kemudian tentukan target pasar ya, pasar yang kalian akan capai apa. Kemudian ketiga, kenali kompetitor ya. Jadi kalau misalkan bikin dimsum itu harus punya bayangan kompetitornya si A, si B, si C apa tuh apa.
kemudian harganya tuh berapa, kita harus tahu dulu gitu ya, supaya nanti ketika kalian menentukan harga itu tidak ketinggian dan tidak kerendahan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentukan anggaran marketing ya. Nah, ini penting ya, nanti pada saat kalian sebelum membuat usaha pasti harus menentukan namanya RAB ya, rincian anggaran biaya. Yang kelima adalah tentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk marketing plan. Ya, jadi setiap eh, tugas ya yang diberikan, baik termasuk kepada orangnya, kepada tugasnya itu sendiri, pasti ada namanya KPI. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah strategi konten untuk AIDA. AIDA itu apa? Awareness, interest, desire, and action. Ya, nanti kita akan bahas. Yang ketujuh adalah gunakan marketing tools. Ya, marketing tools itu macam-macam ya. Yang umum sekarang itu ada handphone, ada yang namanya laptop, gitu, ada yang namanya kamera, gitu, ada yang namanya mikrofon wireless, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi 7 hal ini harus kita persiapkan di awal. Nah, target pasar, ya, target pasarnya, ya, ini contoh ya, contoh ada kopi bumi, ya, usia 20 sampai 35 tahun, wilayah Jogja, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kenali kompetitor, ya, kompetitornya harus clear, gitu ya. Ini ada contohnya, kompetitor kopi, ya. Kemudian dia punya channel atau saluran medsosnya apa saja. Kita harus paham juga agar kita bisa intip-intip lah istilahnya ya, intip-intip dari uh, marketing mereka. Nah, sekarang konten AIDA ya tadi ya, itu adalah awareness ya, considerationnya, kemudian decision ya, kemudian ini adalah funnel ya. Funnel itu apa? Jadi seperti corong ya. Corong, teman-teman tahu corong ya. Ya, jadi semakin posisi paling atas awareness ya, itu semakin lebar. Artinya masih umum gitu ya orang yang melihat. Turun ke bawah ya, di pertengahan, di interest ya. Ini orang sudah mulai tertarik ya, sudah mulai tertarik. Kemudian turun lagi ke bawah, ke ujung ya. Ke ujungnya ini orang sudah kepengen banget gitu, udah kepengen banget, seperti kalian misalkan kepengen ngelihat baju, kepengen ngelihat tas gitu ya. Nah, akhirnya adalah action. Action itu adalah aksi beli biasanya gitu ya. Beli gitu ya, atau mungkin tanya-tanya yang lebih detail ke calon uh, apa namanya, ke penjualnya ya, seperti itu. Jadi ini corong yang disebut dengan AIDA gitu ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari ini AIDA ini cara menentukannya seperti apa ya, gitu. Kemudian marketing funnel ya, ini juga nanti bahas ya, bagian dari AIDA, awareness, interest, consideration, purchase, retention ya. Jadi ini lebih dalam lagi dari namanya AIDA ya. Kalau ini yang paling atasnya adalah awareness, yang berikutnya adalah interest ya, orang udah mulai tertarik. Kemudian tahap berikutnya adalah consideration, orang sudah mempertimbangkan ya. Yang berikutnya adalah purchase ya. Setelah membeli, jangan lupa retention ya. Retention ini seperti apa? Kalau misalkan teman-teman punya toko online gitu ya, di uh, saya nggak perlu sebut namanya ya, di yang logonya hijau gitu ya, apa yang logonya orange itu, uh, pasti setelah kita menjual itu pasti ada namanya pengingat untuk reminder ke pelanggan ya, itu namanya retention ya. Jadi mereka memberikan feedback kepada produk atau kepada si tokonya gimana nih, apa namanya, sikapnya gitu ya, kemudian penjualannya gimana gitu ya. Nah, ini lebih dalam lagi dari AIDA gitu ya. Nah, ini singkat apa namanya penjelasannya: awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy ya.
Kemudian apa itu key performance indicator? Tadi sudah disebutkan di awal, ya. Ini coba kita lihat, ya. Ini key performance indicator, ya. Contohnya uh, indikatornya adalah pertama pelanggan. Pelanggan baru, targetnya 150 orang, pencapaian 120, hasilnya segini, 80%, ya. Kemudian target kedua adalah follower. Follower di sosial media, targetnya ada 200 akun, ternyata yang masuk 210, berarti kan achieve, ya, di atas 105%. Kemudian indikator yang ketiga adalah traffic organic website. Ya, targetnya adalah 1000 traffic. Ya, traffic itu adalah lalu lalang gitu ya. Jadi orang yang masuk ke medsos kita dan melihat isi dari akun kita itu sudah dikatakan traffic, ya. Jadi semakin banyak orang yang melihat, maka trafficnya semakin tinggi, ya. Kemudian produk yang terjual, ya, targetnya misalkan 500, kemudian ternyata penjualnya 520, akhirnya ini dikatakan achieve atau mencapai target, seperti itu. Nah, ini anggaran marketing, ya, nanti kalian akan pelajari ini, kita akan buat gitu ya. Yang misalkan pengeluaran Instagram, kemudian PIC-nya siapa, anggarannya berapa, ini terkait dengan iklan, ya, iklan di Instagram sama Facebook. Kemudian membuat logo, desain, kemasan, anggarannya berapa, kemudian kampanye marketing yang lain seperti email marketing gitu ya, atau bikin iklan di website gitu ya, anggarannya berapa. Nah, ini adalah job desk dari masing-masing tim, masing-masing karyawan. Nanti kita akan buat sebagai pembelajaran. Contohnya, ya, ini ada yang sosial media, ya. Kemudian strategic market planning, ya. Strategic market planning itu pasti dimulai dengan namanya goals atau tujuan. Itu apa? Yaitu misi, ya. Nah, ini ada contoh. Nanti kita akan setel. Coba kita sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, mungkin saya share untuk video tentang augmented reality-nya, ya. Jadi nanti kita akan gunakan ini dalam digital marketing. Bentar. Sebentar ya. Hmm. Augmented reality atau AR disingkat, ya. Nah, ini contoh yang dikatakan AR, ya. Jadi ini ada suatu pameran di luar negeri, ya. Jadi peserta pameran itu tidak perlu membawa contoh barangnya, ya, tetapi melainkan hanya menyiapkan yang namanya bentuk produk dalam bentuk uh, dummy. Nah, ini istilahnya dummy, ya, dummy. Jadi nanti tidak perlu membawa barang-barang, karena memang kalau membawa barang-barang itu pasti cost-nya tinggi, selain dari biaya pengangkutan juga dari biaya dari pembuatan barang dummy, ya. Jadi dengan teknologi AR ini perusahaan bisa membuat produk yang berbentuk sama dengan aslinya, ya, bahkan bisa sampai ke dalam dari isi dari si barang tersebut, ya. Nah, augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia nyata yang diperluas atau ditambah dengan elemen digital seperti gambar, video, atau teks, ya. Tadi kan kalian lihat ya di belakangnya, ya, itu ada orang lagi jalan gitu, ada meja gitu ya. Itu dunia nyatanya, ya. Nah, penambahan tadi seperti
ada alat-alatnya gitu ya, yang dalam bentuk seperti tadi itu mesin gitu ya, itu adalah AR-nya ya, augmented-nya, tambahannya di situ ya. Jadi tambahan dalam dunia nyata ya, itu augmented reality ya. Nah, ini ada contoh lagi, contoh menggunakan teknologi AR ya di kota Kediri. Jadi hanya scan saja, nanti ada QR code-nya. Nah, ini akan muncul gambar dari wisatanya. Kemudian di dalam situ sudah ada informasi macam-macam ya terkait dengan itu. Sudah jelas sejarahnya juga apa gitu ya. Nah, ini cukup hanya melihat atau men-scan QR code ya. Pasti setiap handphone punya fasilitas scan QR code ya. Jadi QR code dengan barcode berbeda ya. Kalau barcode itu berbentuk batang ya, berbentuk batang. Kalau QR code itu berbentuk titik ya, poin-poin ya. Nah, ini bisa, nah itu kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar. Nah, ini muncul augmented reality-nya, ini muncul ya. Jadi ada tempat perkemahan ya dengan beberapa jumlah tenda kemah ya. Ini sangat powerful untuk digital marketing ya. Jadi nanti kita bisa manfaatkan ini fasilitas AR ini untuk digital marketing ya. Nah, seperti ini, itu ada gambar juga yang lain di scan QR code. Ini melihat wisata, uh, ini ada mungkin Gronjong Wariti ya. Jadi ada wisata kolam renang. Nah, jadi teknologi augmented reality memanfaatkan perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata pintar untuk menampilkan informasi tambahan yang terintegrasi dengan lingkungan fisik sekitarnya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat orang ya gitu ya menggunakan smartphone atau tablet, itu dia mengarahkan handphonenya ke QR code. Nah, itu kemungkinan besar dia sedang memanfaatkan augmented reality ya. Lebih simpel. Nah, ini di Museum Kebangkitan Nasional. Di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta sekarang makin menarik nih. Rasanya lebih nyata, seperti kembali ke masa perjuangan kemerdekaan. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi augmented reality saat tur di museum ini. Teknologi ini menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tadi dalam waktu nyata. Makanya kelihatan real banget kan? Aplikasi AR Museum Kebangkitan Nasional bisa diunduh di Play Store. Kalau udah diunduh, tinggal arahkan kamera ke target yang sudah disediakan di setiap ruang pamer museum. Kita bisa belajar sejarah dengan lebih menarik. Teknologi semacam ini tren digunakan di museum, seperti di Museum Smithsonian Amerika Serikat. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum kita praktek, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cara penggunaan AR atau apa itu AR? Oke, mungkin kalau tidak ditanyakan, saya lanjut ke praktek ya. Jadi di sini saya dibantu oleh Mbak Anissa dengan Mbak Yola ya. Nanti untuk mempraktekkan eh, penggunaan AR ya. Jadi nanti mungkin siapkan perangkat yang ada di dekat kalian ya. Apakah itu tablet, apakah itu smartphone ya. Nah, nanti kalau yang menggunakan laptop agak sulit ya. Jadi saran saya menggunakan smartphone atau menggunakan tablet ya supaya nanti bisa di scan QR code-nya ya. Nanti saya munculkan dulu QR code-nya.
saya munculkan QR code yang video tadi ya. Video tadi, gimana video tadi itu bisa digunakan dengan menggunakan QR code ya. Artinya kalian bisa nyantai gitu ya, nyantai sambil melihat misalkan di luar ruang gitu ya, di outdoor itu bisa menggunakan AR ini untuk menampilkan video tadi ya, video. Ini saya share screen untuk QR code yang video ya. Sebentar. Nah, mungkin teman-teman mau coba silakan scan ini, scan QR code ini di smartphone atau HP atau di tablet. Oke, sudah. Kalau sudah saya close supaya nanti Mbak Anissa dengan Mbak Yola bisa menunjukkan. Atau ini saya kirim saja ke grup ya, jadi nanti yang menyusul bisa menggunakan ini. Saya stop dulu. Oke. Udah, Pak? Silakan, Mbak. Ini saya pakai Google Lens ya, di scan-nya. Habis itu masuk ke website. Terus coba langsung place it in your room. Nah, pilihannya tadi ya, place it in your room ya, supaya tampak nyata. Nah, Ini kalian nanti sampai ada lingkaran gitu. ya, nanti di scan di sekitar kalian nanti muncul tulisan. Nah, ini nah, bisa video disesuaikan tadi. ukurannya. Ya, betul. Ini bisa dijalani, Mbak. Di play. Nah, ini sama ya dengan video yang tadi saya sampaikan. Ini ukurannya juga bisa menyesuaikan. Ya, ukurannya bisa diperlebar ya, Mbak ya. Bisa diperlebar dengan diperkecil juga ya. Nah, itu seolah-olah kita punya punya apa studio sendiri di rumah ya. Jadi sambil tiduran juga bisa ya, Pak? Betul, sambil tiduran, sambil nongkrong misalkan di kafe gitu ya. Benar. Mungkin teman-teman bisa dicoba langsung aja. Ya. Mungkin ada yang mau share screen dari teman-teman? Ada yang mau, Pak, saya berhasil nih gitu. Mungkin ada yang mau? Ada yang mau coba?
Maaf Pak, mau nanya. Tadi pas Enggak, gimana? pas habis klik linknya, habis di scan, Hmm. itu pencet apa ya Pak? Play gini. Ini sih. Place it in Eh, your nan- kan Mbak setelah scan QR code, nanti pasti diarahkan dua ya. Pertama menggunakan aplikasi Assembler Edu atau menggunakan Google Chrome, betul ya? Nah, terserah Mbak mau milih yang mana. Kalau menggunakan Assembler, aplikasi Assembler Edu berarti Mbak harus download dulu aplikasinya. Kalaupun Mbak tidak mau download, Mbak bisa pakai yang Google Chrome. Nah, nanti setelah itu ada pilihan place it in your room. Ya, yang sebelah kanan, paling kanan, place it in your room. Nah, itu akan menampilkan sisi dari sekitar Mbak gitu ya. Maksudnya dari apakah di kamar apa. Nah, ini place it in your room sebelah kanan. Itu. Nah, setelah diklik, dia akan loading dan nanti klik play. Ada yang sudah berhasil? Atau mau coba? Coba sharing infonya. Nah, seperti tadi ya, yang dipraktekkan oleh Mbak Yola. Ada yang mau sharing atau ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya mau share QR code yang berikutnya itu mengenai ini apa namanya QR code kursi ya. Kita yang sederhana dulu ya, sederhana. Yang kursi, nah ini kursi bisa di eh, scan, nanti muncul kursi di dalam ruangan kalian. Oke, saya sudah share di grup QR code-nya. Kalau yang mau ini, mau coba silakan. Mungkin dari Mbak Yola dan Mbak Anissa mau coba tes. boleh Pak. Ya, Ini udah masuk ke linknya ya Pak. oh bukan yang ini Mbak. Yang mana Pak? Itu di grup ada grup. Nih. Ini tuh yang di- Atau yang lain ada yang berhasil scan QR code yang chair, yang kursi. Nah, itu place it in your room. Nah, tinggal klik aja. Iya. Nah, jadi seolah-olah
di ruangan di ruangan kita itu ada kursi tambahan tuh. Nah, itu bisa digeser-geser, bisa dibesarin, bisa dipindah-pindahin gitu ya. Nanti, nah ini biasanya dipakai kalau kalian tahu IKEA. Nah, IKEA ini udah menggunakan teknologi ini ya. Jadi nanti pelanggan-pelanggannya gitu ya, dia cukup scan saja ini biar dipaskan gitu ya, dipaskan dengan ruangannya gitu ya. Nah, ini bisa dikecil, dibesarin gitu ya. Jadi IKEA ini sudah menggunakan teknologi AR seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli apa namanya barang-barang furniture itu nggak perlu lagi repot membayangkannya ya, karena sudah menggunakan teknologi AR. Ya, ini sangat powerful ya untuk marketing. Oke, mungkin berikutnya saya akan share screen untuk eh, share screen yang berikutnya adalah pekerja ya. Nanti orang ada orang lain nih di rumah gitu ya. Nah, oke, silakan QR code worker. Saya share screen. Nah, ya, sama seperti tadi ya tekniknya. Jadi biar pas juga, jadi di scan. Oke, kalau sudah mungkin saya close. Nanti mungkin Mbak Yola atau yang lain bisa sharing hasilnya. Coba yang lain, Pak. Nah, yang lain sih sebenarnya saya harapnya yang lain nih. Ada Mas Rafa, Mbak Miftahul, Pinkan, Zaik, Salma. Tabita boleh, Tabita. Nah, Tabita bisa share, Tabita. Tabita pakai laptop atau pakai handphone ininya? Zoom meetingnya Pakai handphone, Pak. pakai handphone. Bisa nggak share screen seperti tadi? Kurang tahu deh, Pak. Masih nyoba. Tapi udah bisa tadi untuk scan QR code-nya. Hasilnya gimana? Muncul nggak si Muncul, Pak, pekerjanya? dua-duanya. Yang pekerjanya muncul. Yang ada orang, Baru ada mau laptop. di-scan, Pak. Oh iya, coba. Mbak Adinda, Mas Lukman, Mas Satrio, Mbak Risti, Mas Dwi, mungkin mau sharing atau Mbak Yola bisa tunjukin lagi Mbak sebentar. Iya, Pak. Boleh, Pak. Iya, tinggal klik play. Nah, seperti tadi ya, scan sekitar ruangan untuk posisi penempatan. Nah, itu bisa dibesarin ya orangnya ya, bahkan bisa lebih tinggi dari kita itu sebenarnya. Ya, nah itu kita tempatin ada laptop, ada handphone, ada meja ya. Nah, dia bisa. Jadi jangan nanti tiba-tiba kaget gitu ya, kok ada orang gitu ya. Ternyata itu hanya AR gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalau
digital marketing menggunakan ini sih, saya yakin orang akan sangat tertarik gitu ya dengan produk atau dengan apa namanya desain gitu ya. Oke, mungkin satu lagi saya akan share QR code untuk building ya. Ini building ini lebih banyak ya, beberapa bangunan, ada mobil, ada orangnya sekalian ya. Sebentar saya share ini. Nah, ini yang bangunan dengan kendaraan, silakan. Oh, sorry, belum muncul ya. Bentar, belum muncul. Nah, ini. Oke, silakan kalau yang mau di scan. Nanti di dalam ruangannya ada mobil, ada bangunan, ya, ada orang juga. Ya, jadi jangan kaget juga ya. Jadi kalau misalkan punya anak, punya adik kecil gitu ya, jangan kaget juga nanti kok ada mobil-mobilan gitu di sini. Saya kirim dulu ke grup untuk QR code-nya. QR code building and vehicles. Nah, itu. Oke, ini saya stop share. Silakan yang lain mungkin mau sharing hasilnya gimana? Silakan kalau mau sharing. Pak Rafa katanya mau, Pak. Rafa, oh ya, bagus atau Rafa, ayo. Rafa Uhui, ayo Rafa. Nih Rafa udah terpilih nih Rafa nih. Rafanya malu-malu ternyata. Mungkin Mbak Yola share sebentar lagi Mbak Yola. Iya, Pak. Nah, pilihannya place it in your room, sebelah kanan. Ya, seperti tadi, scan sekitar ruangan kita. Dia akan mendeteksi ruangan yang mana yang cocok, yang pas. Nah, ini agak lama ya, karena posisi gambarnya memang agak lebar gitu ya. Nah, itu udah. Sip. Nah, itu bisa diperbesar, kelihatan ya, ada kantor pemadam kebakaran, kantor polisi, ada hotel, ya,
terus ada coffee shop gitu ya, ada rumah, tuh ada orang lagi, Mbak mungkin bisa deketin tuh orang lagi ngetrok-ngetrok gitu. Nah, tuh orang lagi ngetrok-ngetrok tuh. Padahal orangnya nggak ada tuh. Tapi katanya real banget, nyata gitu ya. Tuh dia lagi benerin rumah itu orang itu. Nah, terus itu hospital. Nah, itu ada orang pemadam kebakaran itu lagi olahraga tuh dia. Nah, tuh ya, itu ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa bikin ya, bisa buat juga ya dengan sekreatif mungkin ya, dengan sekreatif mungkin, dengan memiliki ide ya, termasuk nanti bentuk produknya seperti apa gitu ya, nanti ini bisa menjadikan bahan buat kalian membuat suatu produk ya yang tidak perlu membuat daminya dulu gitu ya. Nah mungkin kita akan share cara kerjanya ya, mungkin bisa Mbak Anissa atau Mbak Yola. Nah ini mereka akan menerangkan. Jadi pertama kita pakai website assembler dulu, Pak. Oh iya, jangan lupa eh, ininya dibuatnya di Canva ya, bisa di Canva atau di tempat lain sebenarnya sih ya. Tapi yang mudah sih kita membuatnya di Canva. Apa itu misalkan mungkin video atau yang hal yang lain atau animasi gitu ya. Jadi kalau bahannya udah dibuat di Canva, kita langsung masukin ke assemblernya, Pak. Nah, webnya yang ini. Warna biru. Ini di versi kan? Kamu bisa login dulu. Pakai Google juga bisa. Kalau udah, kita bisa langsung bikin aja. Biar aku cek. Ini. Atau bisa milih dari sini nih, mau yang tinggal kayak gini atau kayak tadi kursi gitu. Ini bisa sekreatif kalian aja ya. Nah. Coba yang ini. Udah cek tuh dulu. Ini kalau misalnya mau ditonton dulu tutorialnya bisa. Nanti kalau udah ngerti, kita bisa langsung exit tutorialnya aja. Bisa kita udah bisa mulai coba buat di sini. Contohnya kita ambil dari 3D element ini. Karena ini ada yang berbayar juga ya. Jadi kita pakai yang Coba yang free dulu ini. Kita coba kursinya ini. Ini bisa
ukurannya dikeatasin. Kalau mau memperbesar, kita bisa pakai yang scale ini, terus ditarik. Nah, ini kan terlalu atas, ini bisa kita move. Kalau kurang ke kanan bisa kita geser, kalau kurang ke kiri juga bisa geser ke kiri. Rotate kita ke rotate. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngerotasi Biar ngelihat elemennya, iya. dari depan, belakang, samping, atas, bawah gitu. Kalau udah, kita bisa langsung publish. Ini untuk thumbnailnya. Ini nama aja. White cat. Kategorinya animal. Ini kita bisa pilih tiga-tiganya. Terus di publish. Mbak, itu ada real world scale, Mbak. Real world scale. Jadi, Iya, Pak. ya tadi ada pilihan real world scale. Jadi, skala pada dunia nyata Iya. sebenarnya. Oh iya, Pak. Itu bisa dipelajarin juga di assemblernya. Terus ini kalau kita bisa mau embed ke Canva bisa. Atau kalau mau download QR code-nya, bisa langsung di-download kayak gini. Terus project-nya udah bisa di-share. Kayak gitu, Pak. Ya. Ini saya mau scan, mau scan. Boleh. Mau lihat ada. Ya, Pak. Taruh di grup. Oke. Angkatan 2, Pak. Hmm. Hmm. Agak lama ya. Udah, Pak. Teman-teman juga bisa di-scan ya di grup. Udah di-share QR-nya. Bisa langsung dicoba. Mungkin coba langsung di posisi dari bawah. Wah, ada kucing nih di saya. Kucing putih di dekat laptop. Di atas Bisa, keyboard Pak? ada kucing. Bisa? Cuma saya share-nya. Buat teman-teman yang lain ini seru banget, jadi bisa banget dicoba di rumah, jadi bisa kreasiin apa aja, bisa coba pakai apapun, pengen coba bikin, bisa bikin rumah atau bikin apapun bisa kan ya? Bisa. Bisa. Benar. Mau bikin Oke. apa orang-orangan Uh-uh. juga bisa. Iya. Untuk display produk juga bisa ya, Pak, yang punya bisnis. Iya benar. Misalnya fotonya ditaruh di Canva, nanti dari foto itu Ya, dikirim ke betul. assembler bisa, Pak. Benar. Betul, betul, betul. Jadi dieditnya di Canva, nanti image-nya setelah ada baru diimport ke Assembler Edu, ya bisa juga. Ya, jadi bisa dibuat seperti model 3D nanti di Canva juga bisa dibuat seperti 3D. Ya, nanti diimportnya nanti hasilnya seperti ini. Itu teman-teman. Mungkin ada dari yang lain, ada yang ingin bertanya? Ada yang berhasil nggak muncul kucing putih? Saya kucing putih ada di keyboard nih. Cuma saya bingung cara share-nya aja nih. Ada yang berhasil muncul kucing putih?
Boleh yang berhasil bisa di-share juga, biar kitanya juga lihat. Berhasil Pak, cuman kucingnya di atas gitu Pak. Itu bisa di apa namanya, di layar HP menggunakan 2 jari, bisa dikecilin Mas. Jadi bisa kayak bentuk dicubit, jadi dikecilin. Oh begitu ya Pak. Nah, dikecilin, nanti bisa digeser-geser atau dengan menggunakan 2 jari juga, ya. Karena kalau 1 jari nanti agak susah ininya ya, pergerakannya. Tuh. Kalau 2 jari enak ngegerakinnya. Iya Pak. Bisa, Maulana? Bisa Pak. Mengecilkannya? Bisa ya. Oke, yang lain? Oke. Sebelum di close, mungkin ada tambahan dari Mbak Anissa sama Mbak Yola? Ada tambahan? Sudah Pak, cukup. Cukup ya? Oke. Ya, Oke, semoga terima bisa kasih. cobain. Terima kasih. Mungkin sebelum di close, kita sapa dulu Bu Asti. Assalamualaikum Bu Asti. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hanif, anak-anak semuanya, maaf scam sambil di jalan ini, masih di jalan lagi. Oke, tadi apa namanya sudah diterangkan tadi ya tentang penggunaan AR gitu, terus di pemasaran digital ya Pak ya. Ya Pak, Ya, halo, itu suara saya terdengar ya? marketing. Iya, digital marketing. Oke, sebenarnya ini kan mata kuliah nanti, tapi kalian dapat early, keren berarti ya, sudah bisa dilakukan. Terima kasih buat Nisa dan Yola yang sudah membantu Pak Hanif gitu di project ini gitu ya. Jadi nanti sudah lebih banyak ilmunya, insya Allah nanti akan lebih mantap lagi. Jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja dulu Pak Hanif, punten sambil di jalan, maaf punten. Oke Bu, sip. Terima kasih ya. Sebelum di close, mungkin ada yang ingin sharing lagi atau ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, selamat menuju berbuka puasa. Yuk, Terima kasih Pak.